Kok bisa loh kamu tuh menyewa kamar tersebut? Desa tersebut tuh terkenal sangat angker dan juga ditakuti oleh penduduk desa di sini. Tidak ada satupun orang yang berani untuk memasuki rumah tersebut. Bagaimana ceritanya kamu bisa nyampe di sana? Halo dulur-dulur, piye kabar ya? Apa wae to? Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang gak kalah menyeramkan, gak kalah menakutkan, dan juga gak kalah mistis. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah perantauan dari Pak Adi yang merantau di sebuah pulau Kalimantan dan akhirnya dia mendapatkan sebuah kisah mistis yang pasti tidak akan pernah terlupakan oleh Pak Adi. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita dengar sama-sama. Hari itu Pak Adi mendapatkan pemberitahuan bahwa ia diterima di sebuah perusahaan penambangan emas. Namun Pak Adi harus berpindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Akhirnya Pak Adi pun membeli sebuah tiket penerbangan yang akan dilakukan 3 hari ke depan. Pak Adi pun segera mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa ke Pulau Kalimantan. Dia mulai mempacking bajunya dan juga mengecek penerbangan yang akan dilakukan di hari Kamis depan. Hari yang ditunggu pun akhirnya tiba dan Pak Adi pun segera berangkat menuju ke bandara. Lekas Pak Adi berangkat dan tibalah ia di Pulau Kalimantan pada pukul 9 pagi. Pak Adi pun buru-buru mencari untuk tempat tinggal. Dia mencari tempat tinggal seperti kos-kosan ataupun kontrakan di sana. Namun semua harga kos-kosan atau kontrakan tidak cukup untuk Pak Adi karena harga di sana itu sekitaran di atas 1 juta. Akhirnya Pak Adi pun mencoba untuk mencari tempat-tempat yang tinggal yang lainnya. Pak Adi pun menemukan sebuah kosan yang cukup murah di sekitaran tepi pantai. Tanpa pikir panjang, Pak Adi pun mengambil kamar tersebut. Malam pertama yang dilalui Pak Adi biasa-biasa saja, seperti malam-malam seperti biasanya. Namun dalam hati Pak Adi, dia bergumam, kok kosan di sini murah banget ya? Kenapa ya? Tapi mau gimana lagi, keuangan Pak Adi saat itu belum mencukupi untuk menyewa kosan di tempat lainnya. Akhirnya hari pertama Pak Adi berangkat. Dia pun berkenalan dengan satu dan yang lainnya seperti yang dilakukan oleh pekerja baru. Ketika salah seorang teman Pak Adi bertanya kepada Pak Adi, betapa terkejutnya teman Pak Adi dan berkata, Kamu beneran tinggal di desa X? Pak Adi pun menjawab, Iya, kenapa memangnya? teman Pak Adi pun menjawab seperti ini. Itu desa terkenal sangat angker loh. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani untuk tinggal di desa tersebut. Kok kamu berani-beraninya tinggal di desa tersebut? Memang dalam hati Pak Adi pun dia sempat berpikiran, Di sini cuma ada satu rumah dan itu pun disewakan untuk kos-kosan dengan harga 300.000. Padahal normalnya kan di atas 1 juta. Kenapa bisa disewakan dengan harga semurah itu? Mungkin karena desas-desus, karena angker ini ya. dalam hati Pak Adi. Akhirnya Pak Adi pun selesai bekerja, namun saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Cukup larut untuk orang yang bekerja. Setibanya di rumah, Pak Adi pun lekas membaringkan diri di atas kasur. Namun ketika Pak Adi mencoba untuk tidur, tiba-tiba piring yang ada di depan Pak Adi berterbangan. Pak Adi pun melihat hal itu sangat terkaget-kaget dan merasa sangat kebingungan. Tidak lama, pintu kamar Pak Adi pun digedor oleh seseorang. Pak Adi tidak berani untuk membuka pintu tersebut karena fenomena yang ada di dalam kamarnya. Ditambah lagi, tidak lama, lampu di kamar Pak Adi berkedip sangat cepat. Hal itu membuat panik Pak Adi setengah mati. Ketika lampu mati, tiba-tiba terdengar suara anak kecil sedang tertawa. Pak Adi saat itu hanya bisa meringkuk di ujung kamar dan merasa sangat ketakutan. Mau meminta tolong pun pada siapa, karena di situ hanya ada rumah dia. Akhirnya Pak Adi pun hanya bisa berdoa dalam hati dan membaca surat-surat pendek yang dihafal. Namun tiba-tiba kembali pintu digedor.
saat itu piring berjatuhan di mana-mana dan suara anak kecil tersebut sudah tidak terdengar lagi. Lekas Pak Adi membuka pintu kamarnya dan betapa terkagetnya Pak Adi saat mengetahui ternyata di depan kamar Pak Adi terdapat sosok kuntilanak yang sangat banyak. Ada yang di atas pohon, ada yang di depan teras, ada yang sedang berjongkok di depan pintu, ada pula yang kepalanya tergantung di langit-langit rumah. Pak Adi yang melihat hal itu langsung mundur ke belakang dan sangat-sangat ketakutan. Kembali lampu berkedip dan saat itu piring kembali berterbangan. Pak Adi yang melihat hal itu pun menangis jadi-jadinya karena dia sangat ketakutan. Akhirnya Pak Adi yang saat itu merasa betul-betul depresi, memutuskan untuk memejamkan mata. Tidak lama ternyata semua bunyi-bunyian berhenti. Bahkan suara piring-piring yang terban pun tidak terdengar lagi. Pak Adi pun mencoba membuka matanya dan ketika Pak Adi membuka matanya, betapa terkejutnya Pak Adi karena di depan mukanya terdapat puluhan makhluk halus sedang memelototi Pak Adi sambil tertawa terbahak-bahak. Pak Adi pun seketika langsung berlari menembus kerumunan itu tanpa peduli apapun lagi. Akhirnya Pak Adi memutuskan untuk menuju ke sebuah warung kopi dan menceritakan kejadian itu terhadap penjaga warung tersebut. Penjaga warung tersebut pun hanya bisa bergeleng-geleng dan juga mengatakan, Kok bisa loh kamu tuh menyewa kamar tersebut? Desa tersebut tuh terkenal sangat angker dan juga ditakuti oleh penduduk desa di sini. Tidak ada satupun orang yang berani untuk memasuki rumah tersebut. Bagaimana ceritanya kamu bisa nyampe di sana? Pak Adi pun bercerita bahwa dia mendapatkan sebuah informasi bahwa ada satu rumah yang dapat ditinggali oleh Pak Adi dan di situ cukup membayar 300.000. Dan melihat ekonomi Pak Adi pun akhirnya Pak Adi memutuskan untuk menyewa kamar tersebut. Hingga pagi pun tiba dan saat ia kembali ke kamarnya lagi, semua kondisi sudah kembali normal. Bahkan piring yang tadinya berterbangan itu tidak ada. Keesokan harinya Pak Adi memutuskan untuk bekerja walaupun belum tidur sama sekali. Dia pun memutuskan untuk pulang pada pukul 5 sore. Dia lekas sampai di tempat tidurnya dan berdoa supaya tidak terjadi seperti kemarin. Dia pun tidur lebih awal hari itu. Namun ketika waktu menunjukkan pukul 12:30 malam, kembali terdengar suara anak kecil tertawa terbahak-bahak di dekat telinganya. Pak Adi yang merasa terganggu pun langsung terbangun saat itu. Dan betapa terkagetnya Pak Adi saat dia melihat ada 5 orang anak sedang bertumpuk dengan menunjukkan wajah pucat kepada Pak Adi di bawah kasurnya. Pak Adi yang melihat hal itu pun kembali merasa ketakutan. Namun ketika dia harus berlari keluar, dia harus melewati tumpukan anak-anak itu. Dia tidak bisa apa-apa dan akhirnya dia hanya bisa kembali meringkuk di pojokan kasur. Tidak lama kembali pintu kamar Pak Adi digedor. Dan saat itu berbeda dengan kemarin, pintu kamar Pak Adi pun terbuka secara tiba-tiba. Dan di situ kembali terlihat segerombolan kuntilanak masuk ke dalam rumah Pak Adi. Pak Adi hanya bisa berteriak dan membaca surat-surat pendek di saat itu. Namun apapun yang dilakukan Pak Adi semuanya percuma. Akhirnya Pak Adi pun yang sudah sangat-sangat lelah dan juga ketakutan saat itu juga pingsan. Dan keesokan harinya Pak Adi terbangun pukul 12 siang dan memutuskan untuk berpindah dari kamar tersebut dan mencari kosan yang jauh lebih baik daripada harus mengalami teror yang seperti itu lagi. Oke dulur-dulur, itu adalah ceritanya. Jadi gimana buat kalian yang saat ini ngerantau, gimana, ada cerita-cerita mistis atau enggak? Kalau ada boleh cerita, nanti kita bisa share kepada teman-teman yang lainnya. Buat kalian yang pengen nge-share, di link deskripsi ada link DM dan juga ada email untuk share cerita kalian. Buat kalian yang suka video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Andreas Agoy. Bye.